Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah Masjid Al-Abrar yang selalu mendapatkan rahmat Allah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Berkat hidayah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, inayahnya dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu yang lalu kita telah sampai pada ayat kemarin 218. Sebetulnya itu mengulang ya. Jadi yang ayat 220 yang belum kita bahas. Ayat 220 219 sudah kita bahas dulu ya. Mari kita awali dulu kajian tafsir ini dengan hadiah surat Al-Fatihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin ila hadratil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i salihin wa ahli ta'atika ajma'in thumma ila hadrati jami'il muassisi hadzal masjid والمتبرعين عليه والقائمين بحقه وإلى حاضرين من المفسرين المحدثين المصنفين المؤلفين له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وصولنا وفروعنا من ينتمي إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادنا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, ayat ke-220 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Dari sisi riwayat bacaan di kalangan para ulama,
Ada yang baca fid dunya wal akhirah. Ada yang baca begitu. Ada yang baca fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ada yang begitu. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ada yang begitu. Qul islahul lahum. Qul islahul lahum. Ada yang baca begitu. Ada yang baca qul islahul lahum. Yang kita baca tadi qul islahul lahum. Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ada yang baca fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum. Ada yang baca walau syaa Allahu la'natakum. Innallaha azizun hakim. Gitulah riwayat bacaan di antaranya seperti itu. Di dunia wal akhirah. Tentang urusan dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak tentang yatim, tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair. Melakukan kebaikan bagi mereka itu lebih baik. Mengurus urusan mereka lebih baik. Wa in tukhalituhum, apabila kalian mencampurkan kepada mereka, wa ikhwanukum, maka sesungguhnya mereka adalah saudara-saudaramu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu mengetahui yang membuat kerusakan dan dari yang membuat kebaikan. Walau syaa Allahu la'anatakum. Seandainya Allah mau, seandainya Allah berkehendak, pasti akan menyulitkan kamu. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa dan maha bijaksana. Itu ayat yang kita bahas. Sebetulnya ayat ini awalnya itu sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu berakhiran kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Jadi ayat yang dulu itu menjelaskan tentang Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu agar kalian semua berfikir. Di samping itu ayat yang sebelumnya juga menjelaskan tentang menafkahkan harta benda itu bagaimana yang baik gitu ya. Dulu telah disebutkan menafkahkan harta itu batasnya seperti apa sih? Ulil af, dikatakan begitu. Yang kalau punya kelebihan kamu sebaiknya yang menafkahkan itu orang yang mempunyai kelebihan. Kalau tidak punya kelebihan, jangan menafkahkan. Nanti dirinya sendiri nggak bisa makan, gitu ya.
Itu yang dulu. Artinya sewajarnya lah orang hidup itu jangan sampai terlalu, ya. Sewajarnya kalau memberikan infak, ya berikan infak kalau mampu. Kalau tidak mampu jangan. Itu ayat yang sebelumnya. Lalu diakhiri dengan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan tentang ayat-ayatnya agar kalian semua berfikir. Lanjutannya atau ayat yang kita bahas itu ada kata-kata fid dunya wal akhirah, itu sangat berkaitan dengan la'allakum tatafakkarun. Ya. Sepertinya begini, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ya. Atau fid dunya wal akhirah, la'allakum fid dunya wal akhirah tatafakkarun. Nah, bisa begitu. Agar supaya kamu tentang dunia dan akhirat itu kalian bisa berpikir. Kalau menurut Syekh Jalaluddin disebutkan fid dunya fi amri dunya wal akhirah, tentang urusan dunia dan akhirat. Nah, supaya berpikir tentang urusan dunia dan akhirat. Kalau Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan urusan dunia dan akhirat secara umum, ya. Urusan dunia itu kayak apa? Kalau kita kaitkan dengan pemberian nafkah itu, kalau ada kelebihan, artinya sewajarnya. Maka urusan dunia dan akhirat itu juga sewajarnya. Jangan terlalu mengurusi masalah dunia, ya. Sampai-sampai kalau sudah mengurusi dunia sampai-sampai lupa dengan akhirat. Ya. Nah, misalnya urusan dunia itu kan macam-macam, termasuk kerjaan. Kalau sudah kerja sudah terlalu sampai melupakan akhirat, nah itu nggak benar itu. Jadi, itu yang dimaksudkan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ya, demikian pula urusan akhirat jangan dilupakan. Kalau sudah di dunia ada urusan dunia dan urusan akhirat itu sebaiknya seimbang. Jadi urusan dunia jalanilah dengan sebaik mungkin, ya. Tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Atau jangan terlalu menjauhi dunia, ya, tengah-tengah. Kalau akhirat, maka jalanilah urusan akhirat itu dengan baik, ya, dengan melaksanakan amalan-amalan shalih yang tidak sampai terlalu, ya, berlebihan sehingga sampai dunianya nanti nggak terurus sama sekali. Nah, itu juga nggak boleh. Wala tusyaddidu. Nah, sebab kalau nanti terlalu berlebihan di dalam beribadah, ya, itu nanti akan bisa menjadi bisa menjadi bosan. Sholat terus, ya, nggak pakai istirahat, sholat terus. Nah, itu menjadi bosan akhirnya kan. Tapi jangan ditinggalkan, ya. Urusan akhirat itu jangan ditinggalkan. Sampai kalau karena tidak mengurusi akhirat, ya akhirnya nggak beribadah sama sekali. Sebaiknya bagaimana? At-tawassut bainahuma. Jadi at-tawassut fi amril dunya wal akhirah, pertengahan antara urusan dunia dan urusan akhiratnya. Itu sebagian ulama menjelaskan demikian. Tapi di kalangan para ulama banyak yang menjelaskan juga tentang fid dunya wal akhirah ini. Berfikirlah kalian, ya,
La'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Para ulama ada yang menjelaskan fid dunya wal akhirah itu seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya. Fi zawalid dunya wa fana'idah. Fi zawalid dunya wa fana'iha. Tentang keduniaan itu sebentar dan akan hilang. Ya. Kehidupan dunia itu sebentar dan akan hilang. Dan tidak akan selamanya. Pasti akan hilang. Sebaliknya kalau kehidupan akhirat, iqbalul akhirah wa baqaiha, berpikirlah tentang akhirat itu pasti akan datang. Ya, pasti akan datang dan selamanya akhirat itu yang harus difikirkan, yang harus dipertimbangkan tentang urusan dunia itu begitu. Jadi kalau yang namanya dunia itu hanya sebentar dan akan hilang, sebentar saja. Semua kenikmatan dunia itu hanya sebentar dan akan hilang, tidak akan selamanya. Kadang-kadang orang mendapatkan kenikmatan, ya, dapat rezeki banyak, ya, hanya setahun, setelah itu bangkrut kan dia. Ya itu seperti itu yang namanya dunia. Atau minimal dapat kekayaan sampai kaya sekali, tapi akhirnya akan mati. Artinya kan nggak akan selamanya, akan hilang dunia itu. Bahkan tentang kenikmatan yang apa saja kita makan wah enak sekali ya. Enak itu ketika di mulut, kalau sudah masuk hilang. Artinya kan hanya sebentar. Jadi kita makan ya, enak sebentar. Setelah ditelan hilang. Sebentar saja hilang. Masa mau makan terus di mulut terus. Walaupun diletakkan di mulut terus, akhirnya nggak terasa enak. Gitu ya. Begitu pula orangnya juga yang bersetubuh ya. Kadang-kadang enaknya sebentar, nggak banyak, nggak lama. Setelah itu selesai. Ya. Itu yang namanya kehidupan dunia. Harus berpikir bahwa dunia itu hanya sebentar, kenikmatannya hanya sebentar, dan di samping itu dia pasti akan hilang. Ya, sementara akhirat itu kebalikannya, akhirat itu pasti akan datang, ya, dan pasti akan selamanya. Nah, karena selamanya, maka untuk apa kita terlalu mengurusi dunia? Ya, maka harus lebih mengunggulkan urusan akhirat daripada dunia. Ada yang mengartikan demikian penafsiran ini. Ya. Jadi kalau sudah masalah dihadapkan antara dunia dan akhirat, pilihlah akhirat. Ya, pilihlah akhirat. Wah sudah urusan dunia sudah kita tinggalkan aja. Cari yang akhirat. Itu. Sebagian ulama mengartikan demikian. Ada pula yang mengartikan supaya tahu, ya, liya'lama anna dunya daru bala'in, supaya berpikir bahwa dunia itu adalah tempat ujian, tempat diuji. Dan dunia itu kehidupan sementara. Dia ada yang mengartikan demikian. Jadi karena diuji, hati-hati. Yang namanya diuji itu harus hati-hati dan harus memilih agar supaya diluluskan kan itu. Bagaimana supaya diluluskan? Ya,
memilih apa yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Dan kemudian yang namanya akhirat itu harus disadari bahwa akhirat itu adalah kehidupan untuk pembalasan yang akan dibalas. Nanti kita akan menghadapi kehidupan di akhirat, tempat pembalasan. Kalau tidak hati-hati di dunia, nanti di akhiratnya akan dibalas oleh Allah, bisa masuk neraka. Nah, itu yang dimaksudkan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Artinya pertimbangannya apa? Kalau di dunia itu adalah tempat orang-orang yang diuji oleh Allah, di akhirat itu tempat nanti hasilnya, hasil ujiannya. Gitu. Nah, kalau berpikir itu nanti segala tindakan yang dilakukan di dunia ini selalu mempertimbangkan itu. Jangan-jangan kita masuk neraka. Makanya nggak berani mau mencuri, nggak mau berbohong, nggak berani, ya, karena nanti akibatnya di akhirat akan dibalas oleh Allah. Di dunia diuji, ya, harus jujur, ya, nah gitu. Itu yang dimaksudkan. Oleh karena itu hasilnya bagaimana? Harus tahu, harus menyadari bahwa kehidupan akhirat itu harus diutamakan daripada kehidupan dunia. Ya. Jadi pokoknya pertimbangan apa saja yang kita hadapi, kita menghadapi apa saja yang ada saat ini, ya. Kita menghadapi apa? Nah, maka pertimbangannya urusan akhirat. Pertimbangannya adalah akhirat, nanti bagaimana kalau saya berbohong, nanti masuk neraka. Kalau tidak berbohong, nanti akan balas. Misalnya ada satu urusan, kalau saya berbohong nanti, kalau saya tidak berbohong nanti nggak dapat uang itu, misalnya. Ya, kalau saya nggak berbohong, saya nggak dapat uang. Kalau berbohong dapat uang, itu kan urusan dunia. Ya, artinya bisa dapat uang dengan berbohong. Cuma kemudian bisa saja uang itu sebentar didapat, sebentar lagi hilang. Bisa jadi jatuh di jalan. Atau ya bisa dipegang, tapi hanya sementara. Kadang-kadang tahu-tahu beli sesuatu kok kemahalan, habis uangnya. Ya, itu namanya hidup sementara di dunia. Sebentar bisa hilang, bisa didapat cepat, tapi sebentar hilang. Itu yang namanya. Tetapi kalau tidak berbohong, tidak dapat uang, tapi nanti kan di akhirat akan mendapatkan pahala dari sisi Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dunia kalau berbohong tadi, berbohong dapat uang, tapi di akhiratnya dia masuk neraka. Itu pikiran orang-orang yang diperintahkan oleh Al-Quran ini, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi setiap menghadapi sesuatu sebaiknya yang dipikirkan antara dunia dan akhirat. Itu tadi contohnya, memikirkan sesuatu, pertimbangannya ada pertimbangan dunia, ada pertimbangan akhirat. Ya, maka yang harus dipilih adalah pertimbangan akhirat. Jadi itu di kalangan para ulama. Maka kalau kita melihat para sahabat dulu, ada yang melakukan sholat itu ya, sebagai apa? Sholat itu 5 waktu, tapi nggak pernah ada senggangnya. Jadi sholat zuhur ya, itu sampai waktu masuk asar. Sholatnya itu baca Quran panjang gitu ya. Ya 4 rakaat tapi panjang sampai habis waktu asar. Setelah itu masuk sholat asar. Sholat asar sampai maghrib. Nah, habis itu maghrib sampai
isya. Sholat maghrib itu sampai isya. Ada yang sholat begitu. Kemudian isya. Kalau isya itu kan sholatnya macam-macam sampai nanti subuh. Nah, subuh itu sholat, tapi kemudian siangnya bekerja. Itu sahabat-sahabat Rasulullah ada yang seperti itu. Sholat toh. Ada pekerjanya ya pas setelah subuh itu waktunya bekerja. Apa nggak tidur? Biasa orang dulu, ternyata orang nggak tidur itu bisa. Ya. Jangan dibayangkan orang, wah kalau nggak tidur masa bisa hidup. Banyak orang yang nggak tidur sama sekali, banyak. Ya, kayak kehidupan para sahabat seperti itu dulu. Sudah, itu tentang fid dunya wal akhirah yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ini menjelaskan salah satu di antara kehidupan dunia itu, ya, apa yang dihadapi. Mereka bertanya tentang sikap menghadapi anak-anak yatim. Ini kan permasalahan juga yang harus dipikir dengan dunia dan akhirat. Ya, ketika punya anak yatim, kemudian permasalahannya banyak. Ada hartanya anak yatim, nah terus bagaimana kalau harta anak yatim ini? Harta anak yatim ini memang rawan untuk dijadikan ditilep, ya, ditilep harta anak yatim, diambil atau dicurangi gitu, itu gampang. Sebetulnya permasalahan anak yatim itu begini, yang sering terjadi, yang sulit dihadapi itu begini. Ketika ada suami istri punya anak kecil-kecil, sama-sama bekerjanya, istrinya bekerja, suaminya bekerja, tahu-tahu istrinya meninggal. Istrinya meninggal ini hartanya kan masih ada, harta istrinya kan ada, itu kan harus diwaris. Anaknya masih kecil, laki-laki, perempuan. Maka ketika diwaris itu hartanya untuk laki-lakinya, ya, suaminya yang masih hidup, itu akan mendapatkan hanya seperempat harta istrinya. Lah, yang lainnya yang 3/4 hanya anak-anak yatim ini yang ditinggal ibunya. Lah, anaknya masih kecil, lah uangnya banyak. Dan ini kan masa dibiarkan uangnya? Biasanya makan sehari-hari, ya. Biasanya makan sehari-hari. Terus yang dipakai makan, ya, semenjak itu harus dipisah. Nah, ini punya ya, hartanya anak yatim sekian, nah, harta yang suaminya sekian. Lah, selanjutnya bagaimana? Bingung. Saya harus mengemban amanat bagi suaminya. Nah, ini harta anak yatim itu harus kita selamatkan, gitu ya. Ya. Itu yang permasalahan. Ini kan juga urusan dunia dan akhirat. Maka diawali dengan fid dunya wal akhirah. Nah, urusan dunia dan urusan akhirat itu harus dipertimbangkan. Kalau kamu punya anak yatim, terus bagaimana urusan berikutnya ketika menghadapinya? Memang ayat ini ada penyebab, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, ya, disebutkan ada ayat yang menyebutkan innal ladzina yaquluna amwal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
Artinya sebelum ayat ini turun, sebelum ayat wa yas'alunaka 'anil yatama, sebelum ayat ini turun sudah ada ayat yang memperingatkan kepada orang-orang yang punya anak yatim. Di dalam ayat itu disebutkan innal ladzina ya'kuluna amwal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim zulman, secara curang, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu akan makan di dalam perutnya itu adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, ya, nanti akan dipanggang di neraka. Neraka sa'ir akan dipanggang di sana. Takut para sahabat itu yang punya anak yatim, yang ditinggalkan suaminya atau yang ditinggalkan istrinya, misalnya yang meninggal suaminya, kan istrinya kan menanggung anak-anak yatimnya, ya. Apalagi yang meninggal suaminya, istri itu kan hanya mendapatkan bagian hanya 1/8 dari peninggalan. Lah, yang lainnya punya anaknya masih kecil-kecil. Lah terus bagaimana? Katakan hartanya 1/8 itu, ya, dimakan hanya sebulan saja sudah habis. Nah, terus masih punya hartanya anak yatim, masa nggak dimakan gitu ya? Gitu. Para sahabat merasa keberatan, susah, gimana ngaturnya ini ya, gitu ya. Jadi susah, saya harus. Jadi mereka akhirnya sangat hati-hati, pokoknya kalau punya anak yatim hartanya disisihkan, nggak mau dicampur. Nanti khawatir kemakan sedikit saja masuk neraka. Soalnya yang disebutkan, ya, disebutkan nanti dianggap makan api. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu makan api di neraka nanti. Dalam perutnya ada api nanti. Itu sedikit saja, ya, makan hartanya anak yatim. Susah, para sahabat susah, maka turunlah ini yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang urusan anak-anak yatim itu, ya. Yang dimaksudkan wa ma yalqaunahu minal haraji, dan kesulitan yang dihadapi oleh mereka fi sya'nihim, tentang urusan tentang urusan anak-anak yatim. Fa in wakaluhum ya'thamu, kalau mereka mencampurkan hartanya mereka, dicampurkan hartanya mereka, hartanya anak yatim dicampurkan kepada hartanya sendiri, campurkan itu, ya'thamu, mereka takut berdosa. Kalau saya campurkan nanti takut berdosa, pasti akan kemakan nanti kalau dicampur uangnya. Yang namanya uang itu kan banyak, ada kadang-kadang rumahnya ditempati, rumahnya itu punyanya anak yatim, dan sementara dia kan nggak punya peninggalan itu. Ketika ditempati itu kan mestinya harus nyewa dia. Gitu kan, begitu ya, campur aduk itu. Nah, walaupun anak yatimnya ada di situ, tapi kan dia sendiri kan nggak berhak menempati itu. Yang berhak adalah anaknya itu. Orang tuanya nggak berhak. Lah, rumahnya tempati ini bagaimana? Nah, itu kan campur aduk. Kalau saya campur, nah, nanti khawatir saya berdosa, nanti terikut nanti sedikit hartanya masuk ke dalam perut kami. Ya. Wa in azalu malahu, kalau mereka memisahkan, ya, harta mereka, ya, min awalihim, dari hartanya anak yatim, dipisah, wes saya pakai sendiri. Wa sana'u lahum ta'anun,
kemudian mereka tetap menyediakan makan kan, ya, ngasih makan anak-anaknya. Kalau kemudian mereka bikin makanan sendiri, ya, hartanya anak yatim kan banyak. Saya ambilkan dari hartanya anak yatim untuk makan sendiri, ya. Sana'u ta'aman wahdahum, dibuatkan makan sendiri ini, makanannya anak yatim, ini makanan saya sendiri, masak sendiri untuk anak yatim, masakkan sendiri, hartanya sendiri kan repot juga itu, ya. Masa saya mau masak 2 kali untuk saya sendiri, untuk anak-anak saya sendiri, ya anak-anaknya sendiri tapi kan punya harta sendiri, ya. Itu kalau dibuatkan sendiri, makanannya sendiri kan repot. Kecuali kalau supaya gak repot, saya tanggung semua, saya tanggung sendiri aja lah, biar anak yatim utuh aja, nggak usah saya ambil. Itu bisa jadi begitu, tapi kan repot juga itu, ya. Bagaimanapun suatu ketika akan kesulitan harta, nggak punya uang sama sekali, terus ada harta anak yatim, akhirnya dipakai, saya pinjam sendiri, pinjam sementara, saya kan repot juga gitu urusan seperti itu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar, qul islahul lahum, ya, maka urusilah dengan baik harta anak yatim, campurkan, jadi satu saja lah, ya. Hartanya anak yatim itu jadi satu, diurus jadi satu, ya pokoknya ada persentasenya gitu. Ya. Caranya bagaimana? Fi amwalihim bitanmiyatiha wa madakhilati. Misalnya dikelola, ya, dikelola hartanya itu, saya pakai dagang aja lah. Saya pakai dagang, nanti untungnya berapa dibagi di persentase. Kalau uang anak yatimnya itu banyak, kemudian uangnya sendiri sedikit, ya, di persentase. Nanti kalau untung, di persentase. Untungnya misalnya modalnya 75% punya anak yatim, yang 25% punya dia sendiri. Kemudian untung 100, ya, maka dibagi nanti, yang 75 diberikan pada anak yatim, yang 25 diambil, gitu. Itu yang namanya islahul lahum. Jadi dikelola dengan baik, dicampur, tapi dikembangbiakkan, dikelola, jangan dibiarkan, ditinggalkan segitu saja. Anak yatim, anaknya masih kecil, kemudian hartanya disimpan gitu saja, kan nggak berkembang. Nanti kalau uangnya mengalami penurunan harga, ya, itu kan akhirnya kan rugi. Kayak Indonesia dulu itu, ya, $1 itu pernah Rp600 dulu. Ya, lalu naik 1.200, naik 1.250, naik lama, akhirnya naik 3.600, akhirnya naik sampai 15.000 pernah terjadi, 16.000 pernah terjadi, sekarang 14.000. Nah kalau dibiarkan uangnya itu kan habis kan, ya. Oleh karena itu sebaiknya dikelola saja hartanya anak yatim supaya bisa berkembang. Jadi qul islahul lahum khair, katakanlah mengelola anak yatim dengan baik itu, ya, mencampurkan antara hartanya dengan harta anak yatim itu khairun, lebih baik, ya. Bintar kidzalika, daripada meninggalkan, dibiarkan saja. Wa in tukhalituhum, kalau kalian sudah mencampurkan dengan hartanya anak yatim, takhlutu nafaqatukum bi nafaqatihim, kemudian kalian mencampurkan nafkahmu dengan nafkahnya mereka. Ini untuk nafkah untuk makan sehari-hari. Memang dulu itu kan
nggak seperti kehidupan orang sekarang kaya-kaya gitu kan. Orang dulu itu kan hidupnya kan pas-pasan begitu ya, sehingga dipakai untuk nafkah sehari-hari itu bisa habis gitu. Nah, sekarang nafkahnya itu dicampur adukkan. Ini mencampurkan nafkahnya dia sendiri dengan anaknya, ya, dicampur, makanya jadi satu, masak jadi satu. Tapi ada perhitungannya, gitu deh. Tetap ada perhitungannya, mengambil uang ya sewajarnya, nggak apa-apa. Ya, asalkan ini memang haknya, atau sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting niatnya ikhlas untuk kebaikan harta anaknya. Fa in tukhalituhum, apabila kalian mencampurkan harta anak yatim dengan hartamu gitu ya, dalam menafkahkannya untuk makan sehari-harinya, fa ikhwanukum, maka sebetulnya orang anak-anak yatim itu bagaikan saudaramu gitu loh. Walaupun anaknya sendiri ya, itu bagaikan saudaramu. Artinya kalau saudara itu kan ya enggak perhitungan itulah. Enggak terlalu dihitung-hitung sekali. Ya. Fa ikhwanukum fahum ikhwanukum fid din. Ya, mereka itu adalah saudara-saudara kamu sendiri seagama. Bagaikan itu ya. Wa min sya'nil akhi ay yukhalita akhahu. Dan selazimnya seorang saudara itu mencampurkan hartanya dengan saudara yang lain, itu wajar itu. Oleh karena itu nggak apa-apa. Artinya mencampurkan harta anak yatim dengan dirinya sendiri itu nggak apa-apa. Memang serba sulit itu ya untuk menghadapinya. Tapi wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu mengetahui yang berbuat curang, artinya orang-orang yang jelek, berbuat jelek ya, li amwalihim bi mukhalatatihi. Orang-orang yang berbuat jahat di dalam mencampurkan hartanya dengan harta orang anak-anak yatim itu Allah tahu. Oh, niatnya jahat ini, dicampur supaya uangnya anak yatim bisa dimakan. Itu Allah tahu itu. Ya, minal masalih, minal muslih, daripada orang-orang yang berbuat baik. Dari awal niatnya baik, saya menjaga harta anak yatim, ya. Saya campur saja supaya nggak repot-repot, tapi niatnya baik, tidak curang gitu ya. Allah juga tahu gitu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ini sebetulnya ancaman dan janji. Ya. Pernyataan Allah itu tahu yang berbuat jelek dan yang berbuat baik itu tahu. Itu sebetulnya ya ancaman ya janji. Kalau berbuat baik nanti akan mendapatkan pahala. Kalau berbuat jelek nanti akan diancam masuk neraka, begitu. Itu wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Fa yujazika kullan minhuma, maka Allah akan membalas dari keduanya, orang yang jelek dan orang yang berbuat baik. Jadi itu dibalas oleh Allah. Walau sya'allahu la'anatakum. Seandainya Allah itu mau ya, la'anatakum, pasti Allah akan membuat susah ya, kepada kalian. Nah, yaitu seandainya Allah mau, jangan dicampur itu hartanya anak yatim dan tambah repot kan itu. Nah, maka pasti kalian akan repot dengan mengharamkan campuran, gak boleh dicampur misalnya. Allah seandainya begitu, wah susah kamu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha kuasa ya. Ghalibun ala amrihi, Allah itu maha menang terhadap urusannya. Hakimun, dan maha bijaksana fi sunnihi, di dalam perbuatannya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya ada janji kita akhiri sampai di sini. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا، انشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المقصود وسلنا بسجد اسمك المسون. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ذنوب آبائنا وأمهاتنا، وذنوب آبائنا، وذنوب أزواجنا، وذنوب أولادنا، وذنوب أولاد أولادنا، وذنوب جميع مشايخنا، وذنوب جميع مشايخنا، وذنوب جميع الطلبة، وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.